Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Fadilatul Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Perang dan penaklukan Makkah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ini merupakan penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, para prajurit, dan pasukannya yang dapat dipercaya. Yang dengan penaklukan ini pula dia menyelamatkan negeri dan rumahnya yang telah dijadikan petunjuk bagi semesta alam, menyelamatkan dari cengkeraman tangan orang-orang kufar dan musyrik. Ini merupakan penaklukan dan sekaligus kemenangan yang telah dikabarkan penduduk langit, yang kemudian semua manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong sehingga wajah bumi berseri-seri memancarkan cahaya keceriaan. Ikhwatul iman, di dalam klausal perjanjian Hudaybiyah bahwa siapa yang ingin bergabung ke pihak Muhammad dan membuat perjanjian maka dia boleh melakukannya, dan siapa yang ingin bergabung ke pihak Quraisy dan membuat perjanjian maka dia pun boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung ke salah satu pihak maka kabilah tersebut dianggap sebagai bagian dari pihak yang bersangkutan. Penyerangan terhadap suatu kabilah dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan. Atas dasar klausal ini maka Khuza'ah bergabung ke pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Bani Bakr bergabung ke pihak Quraisy, sehingga masing-masing dari dua kabilah ini merasa aman dari gangguan pihak lain. Semasa jahiliyah dua kabilah ini saling bermusuhan dan saling menyerang. Setelah Islam datang dan terjadi gencatan senjata di Hudaybiyah, serta masing-masing mulai merasa aman dari gangguan pihak lainnya, kesempatan ini justru digunakan Bani Bakr untuk melampiaskan dendam lama terhadap Khuza'ah, yakni dia bergabung ke pihak Quraisy. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, ikhwatul iman, bersama segolongan dari Bani Bakr melakukan serangan mendadak pada malam hari terhadap Bani Khuza'ah yang sedang berada di mata air mereka, Al-Watir. Dalam serangan mendadak ini dia bisa menghabisi beberapa orang Bani Khuza'ah. Kedua belah pihak bertempur seru. Secara diam-diam Quraisy memberi bantuan persenjataan kepada Bani Bakr, dan bahkan beberapa orang Quraisy juga ada yang ikut terlibat langsung dalam pertempuran membantu Bani Bakr pada malam hari. Khuza'ah terdesak hingga ke tanah suci. Sesampainya di sana orang-orang Bani Bakr mengingatkan, wahai Naufal, kita sudah memasuki tanah suci, ingatlah Tuhanmu, tutur mereka.
Dia memberi jawaban dengan kata-kata yang tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada Tuhan pada hari ini, wahai Bani Bakar. Lampiaskan dendam kalian demi Allah. Kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah suci. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tanah suci? Katanya. Ketika penduduk Khuza'ah benar-benar sudah memasuki Mekah, mereka segera berlindung ke rumah Budail bin Warqa al-Khuza'i dan rumah pembantunya yang bernama Rafi. Sementara pada saat yang sama ikhwatul iman, Amr bin Salim al-Khuza'i cepat-cepat pergi ke Madinah hendak menemui Rasulullah. Setibanya di sana, dia berdiri di hadapan beliau yang sedang duduk-duduk di masjid, dikelilingi beberapa orang muslim. Dia berkata dalam lantunan syair, "Ya Rabbi, aku mengingatkan Muhammad dan menyeru persahabatan ayah kami dan ayah di masa lalu. Dulu kalian menjadi anak dan kamilah orang tuanya. Kami pasrah diri tanpa melepaskan tangan berdua. Ulurkan bantuan saat ini, niscaya datang petunjuknya. Serulah hamba-hamba Allah agar telurkan bantuan mereka. Di tengah mereka ada Rasulullah yang siap berperang. Putih laksana bulan purnama yang terang benderang. Semua kotoran menyingkir. Jika wajah itu terbuka, di lautan luas membentang, mengalirkan buih dan busa. Quraisy telah mengkhianatimu dalam perjanjian, melanggar perjanjian yang pernah dikukuhkan. Mereka mendesak hingga ke Mekah dan mengepungku, sementara tak seorang pun yang bisa kuseru. Mereka terdesak dengan jumlah tak seberapa. Quraisy menyerang kami di Al-Watir secara tiba-tiba, membunuh kami pada saat sujud dan ruku kepada Ilahi. Ayyuhal muslimun, Rasulullah SAW bersabda, engkau pasti akan ditolong wahai Amr bin Salim. Tiba-tiba saat itu muncul mendung di langit, lalu beliau bersabda, mendung ini akan memudahkan pertolongan Bani Ka'ab. Budail dan beberapa orang dari Bani Khuza'ah juga berangkat untuk menemui Rasulullah. Setelah bertemu, dia mengabarkan apa yang menimpa orang-orang Bani Khuza'ah, bantuan yang diberikan Quraisy terhadap Bani Bakar. Setelah itu dia kembali lagi ke Mekah. Ayuhal muslimun, Abu Sufyan pergi ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Tidak dapat diragukan lagi apa yang dilakukan Quraisy dan sekutunya ini merupakan pengkhianatan yang nyata terhadap perjanjian dan tidak mungkin bisa ditolerir lagi. Orang-orang Quraisy ikhwatul iman mulai menyadari pengkhianatan ini dan mulai merasakan akibat yang harus mereka tanggung. Mereka menyelenggarakan majelis permusyawaratan dan mengambil keputusan untuk mengirim utusan, yaitu pemimpin mereka Abu Sufyan, untuk memperbarui isi perjanjian. Setelah mendapat informasi tentang pengkhianatan ini, Rasulullah memberitahukannya kepada para sahabat. Beliau bersabda, sepertinya Abu Sufyan akan mendatangi kalian untuk membuat perjanjian lagi dan menambahi temponya. Abu Sufyan berangkat menuju Madinah dan bertemu Budail bin Warqa bin Usfan yang sedang pulang ke Madinah. Dari mana engkau wahai Budail? Tanya Abu Sufyan yang merasa yakin bahwa Budail baru saja menemui Rasulullah SAW. Aku dan beberapa orang dari Khuza'ah ini baru saja dari pesisir pantai dan perkampungan di lembah itu, jawab Budail berbohong. Tidakkah engkau menemui Muhammad? Tanya Abu Sufyan. Tidak, jawab Budail. Setelah Budail pergi melanjutkan perjalanan ke Mekah, Abu Sufyan berkata sendiri, apabila Budail telah pergi ke Madinah, berarti dia telah memberi makan ontanya dengan biji-bijian. Lalu dia mendatangi tempat menderum onta Budail, mengambil kotoran onta dan memeriksanya, hingga dia melihat ada biji-bijian dalam kotoran itu. Ia berkata, aku berani sumpah kepada Allah, Budail benar-benar telah menemui Muhammad. Abu Sufyan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Dia memasuki rumah putrinya yang menjadi istri Rasulullah, yaitu Ummu Habibah. Saat dia beranjak untuk duduk di lapik milik beliau, Ummu Habibah melipatnya agar tidak diduduki ayahnya. Abu Sufyan berkata meradang, hai putriku, sambil agak marah.
Apakah engkau lebih sayang kepadaku daripada lapi itu? Ataukah engkau lebih sayang kepada lapi itu daripada aku? Tanya Abu Sufyan kepada anaknya. Ummu Habibah menjawab, tetapi ini adalah lapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayah adalah orang musyrik lagi najis. Abu Sufyan berkata, demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah denganku, wahai putriku. Kemudian ikhwatul iman, Abu Sufyan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbicara panjang lebar kepada beliau, tetapi beliau sama sekali tidak menanggapinya. Kemudian dia menemui Abu Bakar dan berbicara kepadanya, meminta agar Abu Bakar mau berbicara kepada beliau. Namun Abu Bakar berkata, aku tidak sudi melakukannya. Kemudian Abu Sufyan menemui Umar bin Khattab dan berbicara dengannya. Umar pun berkata, layakkah aku memintakan pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah? Demi Allah, kalaupun aku hanya mendapatkan debu, tentu debu itu akan kupergunakan untuk menyerang kalian. Tanya atau tutur Umar. Kemudian Abu Sufyan menemui Ali bin Abi Thalib yang sedang bersama Fatimah dan Hasan yang merangkak dengan tangannya. Abu Sufyan berkata, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan denganku. Aku datang karena ada keperluan. Aku tidak akan kembali tanpa membawa hasil seperti dulu. Mintalah pertolongan bagiku kepada Muhammad. Celakalah engkau wahai Abu Sufyan, jawab Ali. Rasulullah sudah mengambil suatu keputusan dan kami tidak bisa memengkarui beliau, jawab Ali. Abu Sufyan memandang ke arah Fatimah lalu berkata kepadanya, sudikah engkau menyuruh anakmu ini agar dia memberi perlindungan kepada orang-orang agar dia menjadi pemimpin Arab sepanjang masa? Fatimah menjawab, demi Allah, anakku terlalu kecil untuk memberi perlindungan di tengah-tengah orang-orang. Di samping itu, tak seorang pun mau memberi perlindungan dengan mengangkangi Rasulullah SAW. Dunia terasa gelap gulita bagi Abu Sufyan. Dengan perasaan galau, resah, dan putus asa, sumpek, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai ayah Hasan, kulihat semua urusan terasa berat bagiku, berilah aku saran. Demi Allah, aku tidak melihat lagi sesuatu pun yang berguna bagimu. Bukankah engkau pemimpin Bani Kinanah? Bangkitlah dan berilah perlindungan di antara orang-orang, kemudian pulanglah ke tempatmu. Apakah menurutmu hal itu berguna bagiku? Tanya Abu Sufyan. Demi Allah, aku juga tidak yakin, tetapi aku tidak melihat selain yang itu, jawab Ali. Lalu Abu Sufyan berdiri di masjid, lalu berkata, wahai semua orang, aku telah memberi perlindungan di antara orang-orang. Lalu dia naik ontanya dan beranjak pergi. Setelah tiba di tengah-tengah orang Quraisy, mereka bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang terjadi di belakangmu? Tanya Quraisy. Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Muhammad dan berbicara panjang lebar dengannya. Demi Allah, dia sama sekali tidak menanggapiku. Kemudian aku menemui Abu Quhafah, Abu Bakar, tetapi juga dia tidak banyak membantuku. Kemudian aku menemui Umar bin Khattab, aku mendapatkan dialah musuh yang paling dekat. Kemudian aku menemui Ali, dan aku mendapatkan dialah orang yang paling lemah lembut. Dia memberiku masukan tentang apa yang seharusnya aku lakukan. Demi Allah, aku tidak tahu adakah yang berguna bagiku atau tidak. Apa yang diperintahkannya? Tanya mereka. Dia menyuruhku agar aku memberi perlindungan kepada orang-orang. Maka sarannya ini aku lakukan, jawab Abu Sufyan. Apakah Muhammad juga memberi perlindungan? Tanya mereka. Tidak, jawabnya. Celaka kau, orang itu semakin mempermainkan dirimu. Tidak, demi Allah, hanya itulah yang bisa kuperbuat, jawab Abu Sufyan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Diambil dari riwayat Imam Tabrani bahwa 3 hari sebelum ada informasi tentang pelanggaran perjanjian oleh pihak Quraisy, Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk mempersiapkan peralatan bagi beliau. Tak seorang pun yang mengetahui hal ini. Lalu Abu Bakar datang ke rumah Aisyah dan bertanya, wahai putriku, untuk apa peralatan ini? Demi Allah, aku tidak tahu, jawab Aisyah.
Demi Allah, yang seperti ini hanya terjadi pada perang Bani Al-Asfar, kemana yang hendak dituju Rasulullah. Demi Allah, aku tidak tahu, jawab Aisyah. Pagi-pagi pada hari ketiga, Amr bin Salim Al-Khuzai datang bersama 40 orang penunggang, lalu melantunkan syair di atas. Dengan begitu, orang-orang yang telah mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Setelah Amr datang pula Budail dan disusul Abu Sufyan, sehingga mereka semakin yakin kabar tentang ini. Lalu Rasulullah memerintahkan agar semua orang melakukan persiapan dan memberitahukannya bahwa sasarannya adalah Mekah. Beliau bersabda, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar aku tiba di sana secara tiba-tiba." Untuk lebih menjaga misi kerahasiaan, Rasulullah mengutus satuan pasukan sebanyak 80 orang yang dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi' ke suatu perkampungan yang terletak di antara Zulkasyab dan Zulmarwah pada awal bulan Ramadan 8 Hijriah, agar ada anggapan bahwa beliau hendak menuju ke tempat tersebut. Mereka juga diperintahkan untuk menyiarkan kabar itu. Setelah mereka tiba di tempat yang sudah diperintahkan, maka beliau akan berangkat ke Mekah dan mereka diperintahkan untuk menyusul. Sementara pada saat itu Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat yang hendak dikirimkan kepada Quraisy, yang isinya mengabarkan keberangkatan Rasulullah SAW ke sana. Surat itu diberikan kepada seorang wanita dan dia juga memberinya sejumlah upah agar surat tersebut disampaikan kepada Quraisy. Setelah surat disembunyikan di gelungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Pada saat yang sama Rasulullah mendapat kabar dari langit tentang apa yang dilakukan Hatib bin Abu Balta'ah. Beliau langsung mengutus Ali dan Al-Miqdad seraya bersabda, "Segeralah pergi hingga kalian tiba di Rudhah Khaq. Di sana ada seorang wanita yang membawa selembar surat yang ditujukan kepada Quraisy." Maka keduanya berangkat dan memacu kudanya kencang-kencang hingga mereka dapat menyusul wanita itu di tempat tersebut. Mereka memintanya berhenti sambil berkata, "Engkau sedang membawa sepucuk surat." "Aku tidak membawa sepucuk surat pun," jawab wanita itu. Mereka berdua memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Ali berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Rasulullah tak bohong. Begitu pula kami. Demi Allah, engkau mengeluarkan surat itu ataukah kami benar-benar akan menelanjangimu?" Setelah tahu kesungguhan Ali, wanita itu berkata, "Kalau begitu berpalinglah dariku." Mereka berdua memalingkan pandangan, lalu wanita itu melepaskan gelungan rambutnya dan mengeluarkan sepucuk surat, kemudian menyerahkannya kepada mereka berdua. Surat itu diserahkan kepada Rasulullah, yang di dalamnya tertulis dari Hatib bin Abu Balta'ah kepada Quraisy. Kelanjutan isinya mengabarkan niat keberangkatan Rasulullah SAW. "Apa ini, wahai Hatib?" tanya beliau setelah memanggilnya. "Jangan terburu menuduh, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agamaku. Dulu aku adalah seorang anak angkat di tengah Quraisy. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku mempunyai keluarga, kerabat dan anak. Sementara itu tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Padahal orang-orang yang bersama engkau mempunyai kerabat yang bisa melindungi mereka. Karena itu aku ingin ada kerabat yang bisa melindungi keluargaku di sana." Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya," kata Umar. Karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta bersikap munafik. Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya dia pernah ikut dalam perang Badar. Lalu bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu, wahai Umar?" Boleh jadi Allah telah mengetahui isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Lalu beliau bersabda lagi, "Berbuatlah sesuka kalian, karena kesalahan kalian sudah diampuni." Kedua mata Umar meneteskan butir-butir air mata seraya berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Begitulah Allah mencekal setiap mata-mata hingga tak ada sedikit informasi pun yang didengar Quraisy tentang persiapan orang Muslim
untuk berperang. Ayyuhal muslimun, lewat 10 hari pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah, beranjak pergi ke Mekah bersama 10.000 sahabat, sedangkan Madinah diwakilkan kepada Abu Ruham Al-Ghifari. Setibanya di Juhfah atau setelah melewati Juhfah, Rasulullah bertemu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang telah masuk Islam dan hijrah bersama seluruh keluarganya. Kemudian setelah tiba di Abwa, beliau juga bertemu dengan anak paman beliau Abu Sufyan bin Haris dan anak bibi beliau Abdullah bin Umayyah. Namun beliau menolak untuk bertemu dengan mereka berdua karena keadaan keduanya sudah payah dan letih. Ummu Salamah berkata kepada beliau, jangan biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi anak yang paling menderita karena engkau. Ali bin Abu Thalib memberi saran kepada Abu Sufyan bin Haris, temuilah Rasulullah langsung di hadapan beliau, lalu katakan seperti yang dikatakan saudara Yusuf kepadanya. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Sesungguhnya beliau tidak ridho sekalipun ada seorang yang perkataannya lebih baik dari itu. Maka Abu Sufyan melaksanakan saran Ali ini. Kemudian beliau bersabda kepada Abu Sufyan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Lalu Abu Sufyan melantunkan beberapa bait syair di hadapan beliau, di antaranya, demi aku dulu yang pernah membawa bendera, agar pasukan Muhammad dapat dikalahkan pasukan Lata, laksana pengelana yang kebingungan di malam yang pekat. Begitulah waktuku saat aku dituntun dan mendapat petunjuk. Seseorang memberiku petunjuk dan menghalaku ke jalan Allah, sekalipun dahulu aku selalu mengusir dan mencegah. Lalu beliau memukul dadanya sambil berkata, engkau dulu mengusirku dengan gigih. Setelah itu keislaman Abu Sufyan benar-benar menjadi baik, ikhwatul iman. Ada yang berkata sejak masuk Islam itu hampir dia tidak berani mengangkat muka di hadapan Rasulullah karena malu terhadap beliau. Beliau sangat mencintai Abu Sufyan dan memberikan kesaksian bahwa dia akan masuk surga. Beliau bersabda, aku berharap dia akan menyusul Hamzah saat ajal hampir tiba. Abu Sufyan berkata, jangankah kalian menangisi aku, demi Allah aku tidak berkata salah semenjak aku masuk Islam. Pasukan Islam singgah di Mar Az-Zahran. Ayyuhal muslimun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dalam keadaan puasa. Begitu pula semua orang hingga tiba di Al-Khadib, sebuah mata air yang terletak antara Usfan dan Al-Khadib. Beliau berbuka di sana bersama semua orang bergabung bersama beliau. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Mar Az-Zahran. Beliau memerintahkan pasukan untuk berhenti dan mereka pun menyalakan api unggun. Beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai penjaga. Ayyuhal muslimin, Abu Sufyan di hadapan Rasulullah SAW dan keislamannya. Setelah pasukan muslimin singgah di Mar Az-Zahran, Al-Abbas berputar-putar mencari kayu bakar atau menjumpai seseorang yang bisa memberi kabar kepada beberapa orang Quraisy agar mengatur keamanan sebelum beliau masuk Mekah. Dia berputar-putar sambil menunggang bagal milik beliau yang berwarna putih. Allah Ta'ala menjadikan orang-orang Quraisy tidak mendengar kabar ini, sekalipun sebenarnya mereka selalu bersikap waspada. Abu Sufyan juga berputar-putar mencari informasi bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Zarqa. Al-Abbas berkata, demi Allah ketika aku menunggang bagal beliau itulah aku mendengar suara Abu Sufyan dan Budail bin Zarqa yang sedang berbincang-bincang. Abu Sufyan berkata, sekalipun tidak pernah kulihat nyala api dan pasukan yang seperti ini. Budail menyahut, demi Allah ini adalah Khuza'ah, mereka telah dibakar api peperangan. Abu Sufyan berkata, Khuza'ah lemah dan sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan nyala api dan pasukan sebesar ini. Al-Abbas berkata, setelah aku yakin benar itu adalah suaranya, maka aku bertanya, apakah itu Abu Handalah?
Rupanya dia juga mengenali suaraku. Dia bertanya, apakah itu Abu Fadl? Benar, jawabku. Ada apa dengan dirimu? Demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu. Aku menjawab, itulah Rasulullah SAW di tengah orang-orang. Demi Allah amat buruklah orang-orang Quraisy. Apa salahnya jika aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai jaminanmu? Tanya Abu Sufyan. Aku berkata, demi Allah jika beliau mengalahkanmu, niscaya beliau akan memenggal lehermu. Naiklah ke atas punggung bagol ini agar aku dapat membawamu ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu mintalah jaminan keamanan kepada beliau. Maka Abu Sufyan naik di belakangku, sedangkan kedua temannya kembali ke tempat semula. Setiap kali aku lewat di dekat nyala api orang-orang muslim, mereka mengajukan pertanyaan, siapa ini? Setelah tahu bagol Rasulullah SAW yang kunaiki dan aku berada di atas punggungnya, mereka berkata, rupanya paman Rasulullah SAW yang sedang menunggang bagol beliau. Ketika aku melewati nyala api Umar bin Khattab, dia bertanya, siapa ini? Lalu dia menghampiriku. Saat dia melihat Abu Sufyan berada di belakangku, dia berkata, hai Abu Sufyan, musuh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan dirimu tanpa suatu perjanjian pun. Kemudian dia beranjak ke arah Rasulullah SAW untuk memperingatkan beliau. Aku menghela bagol hingga dapat mendahului Umar. Aku segera turun dari punggung bagol dan masuk ke tempat beliau. Setelah itu barulah Umar masuk sambil berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Abu Sufyan, biarkan aku memenggal lehernya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah melindunginya. Kemudian aku mendekat lagi ke arah beliau dan kukatakan, demi Allah, tak seorang pun boleh berbicara dengannya pada malam ini kecuali aku. Karena Umar bin Khattab terus memaksakan keinginannya, maka aku berkata, sebentar wahai Umar, demi Allah, andaikan saja ada di antara orang-orang dari Bani Adi bin Ka'ab berkata seperti apa yang engkau katakan ini. Sebentar wahai Abbas, kata Umar, demi Allah, keislamanmu benar-benar telah kucintai daripada keislaman Al-Khattab. Kalau memang dia masuk Islam, dan sepengetahuanku keislamanmu juga lebih dicintai Rasulullah daripada keislaman Al-Khattab. Rasulullah bersabda, pergilah ke kemahmu wahai Abbas, besok pagi datanglah ke sini. Maka aku pun beranjak pergi. Besok paginya aku menemui beliau lagi. Ketika melihat Abu Sufyan yang ikut bersamaku, beliau bersabda, celaka kau wahai Abu Sufyan. Bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tiada ilah selain Allah? Abu Sufyan berkata, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Jauh-jauh hari aku sudah menduga, andaikan ada sesembahan lain bersama Allah, tentunya aku tidak membutuhkan sesuatu pun setelah ini. Beliau bersabda, celaka kau wahai Abu Sufyan. Bukankah sudah tiba saatnya untuk mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah? Abu Sufyan berkata, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Kalau mengenai masalah ini di dalam hatiku, masih ada sesuatu yang mengganjal hingga saat ini. Al-Abbas berkata, celaka kau, masuklah Islam. Bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sebelum beliau memenggal lehermu. Maka setelah itu Abu Sufyan masuk Islam dan memberikan kesaksian secara benar. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri, maka berilah dia sesuatu. Beliau bersabda, benar, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka keamanan dirinya terjamin. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka keamanan dirinya terjamin. Ayyuhal muslimin, kita cukupkan sampai di sini ya, fa insyaallah kita akan lanjutkan di kajian-kajian yang berikutnya dalam Sirah Nabawiyah, dan semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Tentunya pembahasan ini baru separuh ikhwatul iman ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.